Siswa hebat, tetap semangat ya. Ayo belajar fisika. Pernahkah kalian melihat alat-alat seperti ini? Atau yang seperti ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa alat-alat itu bekerja berdasarkan sifat-sifat kemagnetan? Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis medan magnet listrik dan gaya magnet listrik, serta melakukan eksperimen berikut presentasi hasilnya. Coba diprediksi. Sebuah lilitan kawat berporos diletakkan di dekat sebuah magnet permanen loudspeaker. Mula-mula lilitan kawat tidak dialiri arus listrik, dan ketika lilitan kawat dialiri arus listrik, maka lilitan kawat itu berputar pada porosnya. Apa yang akan terjadi terhadap lilitan kawat itu ketika magnet permanen loudspeaker dijauhkan letaknya? Ayo mengobservasi. Ternyata setelah magnet permanen loudspeaker dijauhkan letaknya dari lilitan kawat, maka lilitan kawat itu berhenti berputar. Coba diprediksi. Gambar di samping memperlihatkan lilitan kawat berbentuk bujur sangkar diisi poros putaran pada bagian tengahnya dan diisi komutator belah pada ujung-ujung kawatnya, serta diletakkan pada statif dengan dua kawat sebagai sikat. Magnet permanen berbentuk silinder dengan kutub utara N di bagian atas dan kutub selatan S di bagian bawah. Jatuh daya, ampere meter, dan beberapa kabel hubung. Jika magnet diletakkan di bawah kawat, apa yang akan terjadi pada kawat itu saat dialiri arus listrik? Ayo mengobservasi. Saat arus listrik mengalir pada kawat, maka kawat yang diletakkan dalam medan magnet itu timbul gaya magnetik. Pada sisi bawah kawat timbul gaya magnetik ke kiri, sedangkan pada sisi atasnya timbul gaya magnetik ke kanan. Gaya magnetik inilah yang merupakan penyebab berputarnya kawat itu. Bagaimana bagan gaya magnetik yang bekerja pada kawat itu? Coba jelaskan. Gambar 16 memperlihatkan arah gaya magnetik pada kawat PQ ke kiri, pada kawat RS ke kanan, sedangkan pada kawat QR tidak timbul gaya magnetik. Adanya gaya magnetik pada kawat PQ dan RS ini menyebabkan kawat berbentuk bujur sangkar itu berputar pada porosnya.
Putaran kawat diikuti oleh putaran komutator belah. Saat komutator itu berputar 90 derajat, maka aliran arus listrik ke kawat diputus oleh celah komutator itu. Akibatnya, gaya magnetik pada kawat PQ maupun RS menghilang. Perhatikan bagan pada gambar 17. Gambar 17 memperlihatkan gaya magnetik pada kawat PQ maupun RS menghilang karena aliran listrik ke kawat itu diputus oleh celah komutator belah. Namun, kawat tetap bergerak akibat sifat kelembamannya. Ketika komutator menempuh putaran 90 derajat, komutator itu kembali menyalurkan arus listrik ke kawat. Tapi kali ini kawat PQ terhubung dengan kutub negatif catu daya, sedangkan kawat RS terhubung dengan kutub positif catu daya. Pada kawat tersebut kembali timbul gaya magnetik. Perhatikan gambar 18. Gambar 18 memperlihatkan kawat PQ mendapat gaya ke kanan, sedangkan kawat RS mendapat gaya ke kiri. Sehingga kawat berbentuk bujur sangkar itu kembali berputar dengan arah yang sama, searah dengan putaran jarum jam. Putaran kawat ini juga diikuti oleh putaran komutator belah, dan ketika sikat yang menghubungkan catu daya dengan komutator belah itu menyentuh celah komutator, maka gaya magnetik pada kawat kembali menghilang. Namun, kawat tetap melanjutkan putarannya karena sifat kelembaman kawat itu. Ketika komutator telah berputar sebesar 90 derajat, maka sikat kembali terhubung dengan komutator sehingga arus listrik kembali mengalir pada kawat, dan pada kawat kembali timbul gaya magnetik yang akan melanjutkan putaran berikutnya. Putaran ini akan terus berlanjut selama sikat terhubung dengan catu daya. Selain pada motor listrik, gaya magnetik juga diterapkan pada galvanometer. Arus listrik yang akan diukur dengan alat ukur ini dilewatkan pada lilitan kawat berbentuk persegi panjang yang diletakkan dalam medan magnetik, sehingga pada kawat timbul gaya magnetik yang dapat menyimpangkan jarum penunjuk skala galvanometer tersebut. Perhatikan gambar 20. Gambar 21 memperlihatkan lilitan kawat persegi panjang PQRS berputar akibat bekerjanya momen couple, yang merupakan hasil perkalian antara gaya magnetik F dengan jarak kedua gaya itu. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Tau sama dengan F kali D. Tau sama dengan L kali I kali B kali sin theta kali D. Tau sama dengan A kali I kali B kali sin theta. Untuk kawat dengan N lilitan, maka tau menjadi N kali A kali I kali B kali sin theta. Tau adalah momen couple dalam Newton meter. F adalah gaya magnetik dalam Newton. Sebuah motor listrik sederhana terdiri dari 100 lilitan dengan luas penampang 50 cm persegi. Posisi penampang tegak lurus dengan medan magnetik 0,5 Tesla. Jika kuat arus pada lilitan kawatnya 1 ampere, hitung momen couple yang bekerja pada lilitan kawat itu.
Pada soal ini diketahui N sama dengan 100, A sama dengan 50 cm persegi. Kita ubah menjadi 50 kali 10 pangkat min 1 meter persegi. B sama dengan 0,5 Tesla. I sama dengan 1 ampere. Theta sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan adalah tau sama dengan berapa? Tau sama dengan N kali A kali I kali B kali sin theta. Setelah dilakukan perhitungan, maka tau sama dengan 0,25 Newton meter. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.